wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rara Prianda Rahman dari kelas 10 ADP 5. Kali ini saya akan mengulas tentang pengertian sejarah. Pengertian sejarah menurut para ahli ada 5. Yang pertama, menurut John Sos, sejarah adalah memori kolektif. Menurut Jebeng, sejarah merupakan semua kejadian atau peristiwa masa lalu. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah merupakan catatan peradaban manusia. Yang keempat, menurut Robin Wicks, pengertian sejarah lebih ke arah kemanusiaan. Yang kelima, menurut Sim Service, sejarah merupakan kehidupan manusia yang mengalami perubahan yang terjadi secara terus-menerus. Kalau menurut saya, sejarah merupakan kejadian-kejadian dari masa lalu yang tidak dapat diulang kembali. Ciri-ciri sejarah ada 3. Yang pertama unik, penting, dan abadi. Unik merupakan peristiwa yang hanya terjadi satu kali dan tidak dapat diulang kembali. Yang kedua adalah peristiwa penting. Penting adalah sebuah peristiwa yang dapat dikatakan sebagai peristiwa sejarah apabila peristiwa tersebut memiliki kedudukan yang penting dalam masyarakat luas. Yang ketiga adalah abadi. Yang abadi adalah peristiwa sejarah memiliki sifat abadi karena tidak pernah berubah-ubah. Yang selanjutnya, teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama, teori Brahmana. Teori Brahmana dikatakan oleh James Van Leeuwen. Isi teori ini menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana, yakni golongan yang menguasai ajaran adat, pengetahuan, dan keagamaan Hindu. Yang kedua adalah teori Kshatriya. Teori ini menyatakan bahwa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dibawa ke Indonesia oleh kaum Kshatriya, yaitu golongan bangsawan dan prajurit India. Yang ketiga, teori Vaishya menjelaskan bila peranan utama hadirnya Hindu-Buddha di manusia karena golongan perdagangan. Tokohnya Buddha dan Buddha Gautama dan Empu Tantular. Yang keempat, teori Sundra merupakan pengertian teori Sundra menerangkan bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke wilayah Nusantara ini dibawa oleh pada golongan Sundra atau disebut juga sebagai Buddha. Yang C adalah habitat sejarah. Habitat sejarah ada 2. Yang pertama, objektif dan subjektif. Objektif adalah peristiwa sejarah itu sendiri atau proses sejarah dalam aktualitasnya. Sejarah dalam arti objektif terkandung pengertian bahwa peristiwa sejarah tersebut hanya akan terjadi satu kali sehingga tidak berulang dan tidak dapat diulangi kembali. Yang kedua, subjektif. Subjektif adalah sejarah yang disusun oleh penulis sebagai uraian atau cerita yang memuat unsur-unsur perasaan dan pikiran penulis. Yang D adalah diakronis. Diakronis adalah konsep berpikir yang diajarkan dalam pelajaran sejarah yang berfokus pada proses berpikir yang memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Sinkronis adalah cara berpikir yang meluas dalam ruang dan terbatas dalam waktu. Yang selanjutnya adalah kronologi. Kronologi adalah sebagai urutan waktu dari berbagai kejadian atau peristiwa. Contohnya, Perang Parit dimulai pada Oktober 1914 setelah pertempuran tidak menentu antara Jerman dan pasukan Sekutu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.